Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anak kelas 11 Bahasa, 11 Agama 1, 11 IPS 1, 11 IPS 2, 11 MIPA 4, dan 11 MIPA 5. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan mulai pada bab 2, yaitu tentang teks eksplanasi. Di lingkungan kita sering terjadi fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi silih berganti. Fenomena-fenomena tersebut bisa bersifat alamiah atau disebut dengan fenomena alam. Misalnya ada bencana alam, tanah longsor, angin puting beliung, banjir, gerhana, tsunami, dan lain-lain. Selain itu terdapat juga fenomena sosial, misalnya mudik, kriminalitas, kenakalan remaja, demo, dan sebagainya. Sekarang perhatikan contoh gambar pertama. Gambar pertama merupakan contoh fenomena sosial. Di situ terlihat ada beberapa anak SMA yang sedang tawuran. Kemudian perhatikan juga gambar kedua. Gambar kedua merupakan contoh dari fenomena alam. Di situ terlihat ada tanah longsor yang merupakan fenomena alam yang dimana kita tidak tahu kapan peristiwa itu akan terjadi. Selanjutnya, berhubungan dengan materi ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengidentifikasi dan mempresentasikan teks eksplanasi dengan memperhatikan isi, urutan kejadian, dan hubungan kausalitas dan serta topik. Tujuan yang kedua, menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan urutan kejadian, hubungan kausalitas, dan topik. Selanjutnya adalah pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi bagian yang A adalah pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Apa pengertian dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu fenomena, yaitu tentang proses atau asal-usul peristiwa alam dan sosial budaya di kalangan masyarakat. Tujuan dari penulisan teks eksplanasi ini adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada pembaca tentang fenomena alam atau sosial yang dihadapi dalam kehidupan. Dalam hal ini, penulis berusaha meyakinkan pembaca melalui fakta, bukti, dan alasan yang kuat sehingga bisa diterima oleh nalar. Yang kedua adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah yang pertama, struktur dari teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Jadi informasi-informasi dalam teks eksplanasi itu bersifat fakta. Kemudian yang ketiga, memuat informasi bersifat keilmuan. Maksudnya berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan bersifat information atau memberikan informasi. Dan yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Selanjutnya adalah struktur dari teks eksplanasi. Struktur dari teks eksplanasi ada 3. Yang pertama merupakan pernyataan umum. Nah, pernyataan umum merupakan bagian awal dari teks eksplanasi yang berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Kemudian struktur yang kedua adalah penjelasan proses atau deretan penjelas. Pada bagian ini, proses sekaligus hubungan sebab akibat aspek atau peristiwa dijelaskan. Tetapi tidak semua teks eksplanasi menjelaskan proses sebab akibat. Dan sebagian teks eksplanasi
hanya menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Kemudian struktur yang ketiga yaitu penutup. Penutup merupakan bagian akhir teks eksplanasi yang berisi pandangan atau sudut pandang penulis yang bersifat opsional. Artinya opsional adalah penutup boleh ada, bisa juga tidak ada. Selanjutnya adalah ini contoh teks eksplanasi yang merupakan fenomena alam. Di sini ada penjelasan contoh dari pernyataan umum yang merupakan gambaran dari peristiwa yang akan disampaikan ada di paragraf pertama. Kemudian yang berikutnya adalah deretan penjelas atau hubungan sebab akibat. Jadi menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya bagian interpretasi atau penutup. Bagian penutup merupakan kesimpulan atau pandangan penulis tentang teks yang disampaikan. Bagian penutup ini bisa juga tidak ada, bisa juga ada. Nah, selanjutnya adalah bagian B, identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah fakta. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Proses terjadinya fenomena alam dan fenomena sosial dalam teks eksplanasi disusun berdasarkan fakta yang ada. Kemudian gagasan pokok pada teks eksplanasi. Setiap paragraf dalam teks eksplanasi mempunyai gagasan pokok. Misalnya tadi dalam teks eksplanasi tanah longsor, ini paragraf ke-1, gagasan pokoknya adalah tanah longsor merupakan peristiwa geologi. Kemudian paragraf kedua, peristiwa tanah longsor sering melanda Indonesia. Dan yang paragraf 3, gagasan pokoknya adalah akibat yang ditimbulkan oleh tanah longsor. Selanjutnya, konstruksi informasi teks eksplanasi. Yang pertama adalah bagian-bagian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum, kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa deretan penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Yang kedua adalah susun ulang teks eksplanasi. Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi. 1. Membaca teks dengan cermat dan teliti. 2. Mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks. Yang ketiga, menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan yang penting dengan bahasa sendiri. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi larangan membawa handphone. Ini adalah contoh fenomena sosial. Teks eksplanasi yang merupakan fenomena sosial juga strukturnya juga ada 3. Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan ada juga interpretasi atau penutup. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.